Shalom, haleluya. Jumpa lagi dalam program Infinity Ministry, kata motivasi. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Puji Tuhan, Ayub adalah pribadi yang saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan. Ia orang yang sangat kaya raya dan memiliki berbagai macam ribuan ternak yang dia miliki, dan pegawai-pegawai yang begitu banyak, serta memiliki tujuh anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Satu ketika Allah menguji Ayub sehingga apa yang dia miliki berturut-turut semuanya hilang. Bahkan keadaan tubuhnya pun dipenuhi dengan bara. Jika orang berdekatan dengan dia, maka yang tercium bukan lagi bau harum, tetapi bau amis yang bersumber dari darah dan nanah akibat dari luka-luka yang dia garuk dengan menggunakan beli. Ayub adalah orang yang memiliki kekayaan yang begitu melimpah saat itu. Namun satu ketika Allah menguji Ayub dengan apa yang dia miliki itu hilang berturut-turut sehingga dia tidak memiliki sesuatu apapun. Bahkan istrinya pun tidak mensupport Ayub dalam satu kondisi yang sangat terpuruk. Namun dalam kesemuanya itu, Ayub tidak pernah berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub menganggap bahwa apa yang dia alami saat itu merupakan sebuah ujian dalam hidupnya. Sehingga muncullah sebuah kalimat dari Ayub yang mengatakan, ia tahu jalan hidupku. Jika ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub menganggap semua kejadian demi kejadian berturut-turut dalam hidupnya, bahkan teman-temannya meninggalkan dia, itu sebuah ujian bagi Ayub. Ayub menikmati ujian itu bersama-sama dengan Tuhan, dan Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan dengan apa yang dialaminya. Dia menyadari bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu berasal dari Tuhan dan akan kembali lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai manusia, sebagai orang percaya, satu waktu Tuhan izinkan datang ujian itu datang kepada kita. Ujian itu datang bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kita, tapi justru karena Allah sayang kepada kita. Dia mengizinkan ujian itu datang dalam kehidupan kita untuk menguji kemurnian hati kita kepada Allah. Sebagaimana halnya Ayub diuji, dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tidak mengutuki Allahnya. Dia tidak menyalahkan Tuhan dengan apa yang dia alami, tetapi dia menikmati itu sebagai ujian yang harus dia lalui. Dan ketika dia berhasil menghadapi itu semua, Tuhan mengembalikan apa yang dimiliki oleh Ayub 2 kali lipat daripada yang dia miliki. Sehingga Tuhan sangat memberkati Ayub, dan Ayub dimuliakan. Karena apa? Karena dia tetap setia, dia tetap taat, dia tetap menjauhi kejahatan pada saat ujian itu datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika satu kali mungkin kita diizinkan menghadapkan sebuah ujian, mari kita mau belajar untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Melalui ujian itu bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita berani berkata, apabila ia menguji aku akan timbul seperti emas.
memiliki nilai yang sangat mahal. Emas itu harus melalui penempaan berkali-kali, dicuci untuk dipisahkan dari logam-logam yang menempel pada emas itu, dipanaskan dengan panas api 1400 derajat Celcius untuk meluluhkan dan melelehkan emas batangan itu, sehingga setelah dia leleh dipanaskan lagi sehingga menjadi butiran-butiran pasir dan bisa dibentuk untuk menjadi sebuah bentuk emas, baik berupa cincin, berupa anting, berupa gelang, atau segala sesuatu yang bisa dibentuk hasil daripada peleburan dari emas tersebut, sehingga memiliki nilai yang sangat mahal harganya dan berkualitas. Begitupun juga hidup kita. Ketika kita melalui proses-proses ujian dengan berbagai macam proses ujian dan tempaan yang harus kita lalui, tujuan Tuhan adalah untuk melebur segala sifat-sifat dan karakter kita yang tidak baik, menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang dapat dibentuk sesuai dengan bentukan yang Tuhan mau, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkualitas di hadapan Tuhan dan sesama, menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita mau belajar pagi hari ini melalui firman Tuhan hari ini, sehingga ketika kita diizinkan melalui proses ujian pembentukan Tuhan, kita boleh mau mengatakan bahwa Ia tahu jalan hidup. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ketika jalan hidup kita takut akan Tuhan, jujur, dan tidak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, proses ujian itu akan tetap terjadi dalam setiap kehidupan kita umat Tuhan untuk memurnikan kita di hadapan Tuhan dan membentuk kita menjadi orang-orang yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mungkin itu menyakitkan, mungkin itu melukai, mungkin itu membuat kita tidak nyaman, karena keegoan kita harus dihancurkan, karena segala sesuatu yang tidak baik di dalam hidup kita itu harus dibersihkan oleh kuasa firman Tuhan. Tetapi ketika kita tetap diam bersama-sama dengan Tuhan, maka sebagaimana apa yang dikatakan dalam kitab ini, Dia akan memunculkan kita seperti emas. Emas yang memiliki kualitas bukan 22 karat, bukan 23 karat, tetapi murni emas 24 karat, sehingga memiliki nilai yang sangat tinggi. Begitupun juga dengan hidup kita. Kita akan dimurnikan dengan berbagai macam soalan yang datang silih berganti. Tapi ketika kita tetap di dalam Tuhan, kita tetap ada bersama-sama dengan Tuhan, maka Dia akan memunculkan kita menjadi manusia yang berkualitas di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, memotivasi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap dibentuk, yang siap mengalami proses ujian untuk dimurnikan dan menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Tuhan Yesus memberkati.